Sebagai warga negara Indonesia, pasti kita udah gak asing dengan sifat-sifat unik di sekitar kita. Ada kadang masanya sifat tersebut membuat kita merasa bangga, dan ada kadang masanya sifat tersebut membuat kita merasa malu karena bangsa kita memilikinya. Nah, di Indonesia ada loh buku yang membahas tentang 6 sifat yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Penasaran? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Rahma sebagai perwakilan SMA Negeri 15 Jakarta. Nah, jadi buku yang aku maksud yang membahas tentang 6 sifat yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia adalah hasil karya dari Muchtar Lubis dengan judul Manusia Indonesia. Nah, jadi buku Manusia Indonesia ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh Yayasan Pustaka Obor dengan jumlah 148 halaman. Sebelum membahas tentang isi buku Manusia Indonesia karya Muchtar Lubis ini, penting juga loh bagi kita untuk mengetahui penulis atau pengarang di balik buku ini, yaitu Muchtar Lubis. Jadi, siapa itu Muchtar Lubis? Ayo kita bahas. Oke, jadi Muchtar Lubis merupakan salah satu seorang sastrawan pada tahun 1960-an. Beliau lahir pada tanggal 7 Maret pada tahun 1922, tepatnya di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Beliau sangat terkenal dengan pandangan anti kirinya dan sangat konsisten dalam membela kebebasan pers. Oleh karena itulah, tidak heran Muchtar Lubis menjadi salah satu kritikus Soekarno dan Soeharto pada saat itu. Oleh karena itulah, karena kritiknya ini, Muchtar Lubis sempat dipenjarakan. Namun, walaupun Muchtar Lubis sempat dipenjarakan, hal itu tetap tidak dapat menghentikan Muchtar Lubis dalam mengkritik. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Juli tahun 2004, beliau dinyatakan meninggal karena menderita penyakit Alzheimer. Oke, setelah membahas pengarang atau penulis di balik buku Manusia Indonesia, sudah saatnya kita membahas isi dari buku itu. Jadi, dalam buku Manusia Indonesia, karya Muchtar Lubis, terdapat 6 sifat utama yang beliau soroti. Yang pertama ada hipokritis atau munafik, di mana manusia Indonesia cenderung tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Kedua, enggan bertanggung jawab. Ketiga, bersifat feodal, yang di mana manusia Indonesia masih memandang orang berdasarkan kasta, status, keturunan, dan lain sebagainya. Yang keempat, percaya takhayul. Yang kelima, artistik. Dan yang keenam, memiliki watak atau karakteristik yang lemah. Oleh karena itu, saya memilih buku ini untuk diresensi karena saya penasaran bagaimana sifat ini bisa mempengaruhi Indonesia ke depannya. Nah, setelah membahas isi buku, selanjutnya saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap buku ini. Jadi, sifat-sifat yang dijelaskan dalam buku ini disusun secara per bab tanpa disertai oleh subbab. Buku ini bertemakan tentang kritik sosial akan mentalitas bangsa dengan gaya bahasa terus terang, tegas, dan penuh dengan kritik. Nah, gaya bahasa ini juga dibarengi oleh argumentasi yang logis. Argumentasi yang logis inilah yang justru menjadi kelebihan buku ini karena membuat pernyataan-pernyataan pada buku ini menjadi lebih relevan. Namun, sayangnya gaya bahasa yang penuh kritik menjadi salah satu kekurangan buku ini karena membuat sebagian pembaca yang membaca buku ini menjadi kurang nyaman atau tersinggung sehingga pesan-pesan yang disampaikan dalam buku ini tidak tersampaikan. Nah, walaupun buku ini sudah terbit dari lama, namun isi buku ini masih relevan sampai sekarang. Karena nyatanya sifat-sifat pada buku tersebut masih bisa kita temukan sampai sekarang dan mungkin teman-teman sekalian merasakannya. Contohnya seperti korupsi. Nah, dari buku Manusia Indonesia karya Muchtar Lubis ini mengajarkan kita untuk introspeksi diri akan kekurangan sifat tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sangat direkomendasikan buat teman-teman semua yang suka mendalami sifat dan karakter seseorang. Buku ini juga cocok bagi teman-teman sekalian yang baru ingin membaca buku non-fiksi karena bahasa pada buku ini mudah dicerna. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk membaca buku Manusia Indonesia karya Muchtar Lubis untuk mengenal diri sendiri dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.